Selamat datang kembali di channel Uni Recap. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Darkness Mind tahun 2018. Dibintangi beberapa artis yang masih muda, diantaranya Amanda Stenberg, Harris Dickinson, dan Patrick Gibson. Film ini menceritakan tentang suatu penyakit aneh yang menyerang semua anak yang ada di Amerika. Namun bukan penyakit biasa, melainkan sebuah penyakit yang dapat memberikan mereka sebuah kemampuan super. Ya sudah, tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya, guys. Have now given a name to this mysterious and highly contagious. Film dimulai dengan menceritakan sebuah penyakit aneh yang menyerang semua anak di Amerika, di mana penyakit tersebut memberikan mereka sebuah kemampuan super yang tidak dimiliki oleh manusia normal. Namun karena tidak sanggup menampung besarnya kekuatan tersebut, hampir sebagian besar dari mereka harus meregang nyawa. Dan ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para orang tua di negara tersebut. Surviving children continue to pour in from across the country. Sampai muncul sebuah kabar ada seorang anak yang berhasil bertahan hidup, dan anak itu bernama Clancy Gray yang merupakan anak dari presiden yang saat ini sedang menjabat. Dikatakan pemerintah menyerahkan semua ini kepada CDC, yaitu Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika, dan sekarang mereka sedang menelitinya demi bisa menemukan obat penawar untuk penyakit tersebut. We will save our precious sons and daughters. Thank you. Seiring berjalannya waktu, sebagian dari anak-anak yang ada juga berhasil bertahan hidup. Dan salah satunya adalah seorang bocah yang bernama Ruby Daly. Kebetulan dia sedang merayakan ulang tahunnya bersama dengan orang tuanya. When you were 16, you could put a car key on it. Di tengah malam, Ruby diam-diam masuk ke dalam kamar orang tuanya dan berniat untuk tidur bersama dengan mereka. Namun ketika dia menyentuh lengan ibunya, sesuatu yang aneh telah terjadi kepadanya. Di saat pagi hari tiba, ibunya tiba-tiba bersikap aneh, di mana dia mendadak menjadi lupa dan sama sekali tidak mengenalinya, yang padahal baru semalam mereka merayakan ulang tahunnya. I am not your mommy. Mommy, what's wrong? Kemudian dia memasukkannya ke dalam garasi, lalu menguncinya di dalam sana. Tak lama setelah itu, dia kedatangan orang yang berasal dari CDC yang langsung membawanya. Bukan hanya dia saja, tapi ada beberapa anak yang juga dibawa oleh mereka. Dan dikatakan mereka juga merupakan anak-anak yang juga berhasil bertahan hidup. Namun setelah itu, mereka sudah tidak lagi dianggap seperti manusia normal pada umumnya. Dikarenakan kekuatan yang mereka punya bisa menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu, CDC mengkarantina mereka semua di sebuah kamp penampungan. Sesampainya di sana, mereka diperintahkan untuk segera berbaris. Namun ada satu pemuda yang membangkang dan langsung dipukul sampai wajahnya terluka. Dan di saat itulah, pemuda itu langsung melakukan sesuatu yang membuat si penjaga langsung menembak kepalanya sendiri sampai tewas saat itu juga. Seketika terjadi kepanikan di tempat itu, di mana si pemuda langsung dipukuli secara brutal. Di sebuah ruangan, Ruby sedang menjalani sebuah tes pemeriksaan. Dokter mengatakan setiap anak akan dipisahkan dengan warna yang berbeda-beda tergantung dari kekuatan yang mereka punya. Diketahui ada 5 macam warna, diantaranya hijau untuk anak yang memiliki kecerdasan super, biru untuk anak yang memiliki kekuatan telekinesis, dan kuning untuk anak yang memiliki kemampuan manipulasi listrik. Up here, past this line. Namun untuk anak-anak yang mendapatkan warna merah dan jingga dikategorikan memiliki kemampuan yang sangat langka dan juga sangat berbahaya. Salah satunya adalah jingga, di mana mereka dapat mengendalikan pikiran para korbannya. Tak diduga, setelah memeriksa bagian dalam otaknya Ruby, sang dokter menemukan bahwa dia dikategorikan berwarna jingga. Itu berarti dia harus segera dimusnahkan. Sadar kalau dirinya akan disuntik mati, Ruby langsung menggunakan kekuatannya dan mengendalikan pikiran si dokter agar dia dimasukkan ke dalam warna hijau yang merupakan warna untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan tinggi. You're green. Agar tidak dimusnahkan, Ruby menyamar dan membaur dengan anak-anak berbaju hijau. Terlihat hanya ada warna hijau, biru, dan juga warna kuning, kecuali dirinya yang merupakan warna jingga seorang. Dan dia harus mengubur dalam-dalam kekuatannya tersebut sedalam jurang yang sangat amat gelap. Dan inilah The Darkness Mind.
Singkat cerita, 6 tahun kemudian, terlihat Ruby dan juga anak-anak lain sudah tumbuh besar. Di tempat ini, mereka diperlakukan dengan sangat kasar, selayaknya tahanan di sebuah penjara. Sama seperti pertama kali dia masuk, Ruby terus menyamar menjadi anak berbaju hijau. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai dicurigai oleh para penjaga, dikarenakan dirinya tidak secerdas anak-anak lain yang notabene merupakan anak-anak dengan kecerdasan super. Initiate subatomic frequency test. Untuk memastikan hal tersebut, mereka langsung menjalankan uji frekuensi subatomik, di mana mereka menembakkan suatu gelombang suara yang cukup menyakitkan yang berguna untuk men-scan kondisi otak anak-anak itu, sampai-sampai Ruby menjadi pingsan dibuatnya. Dan disinilah dia sekarang di sebuah ruangan dengan kondisi tangan yang sudah diborgol. Di sana ada seorang dokter yang mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Dokter ini bernama Kate. Tidak seperti para penjaga, dia tampak sangat baik dan juga ramah kepadanya. But I want you to know that I'm here for you now. Tak lama kemudian, salah seorang penjaga memanggilnya untuk segera keluar. Tanpa si penjaga itu sadari, Kate meninggalkan sebuah pesan dan kunci keluar kepada Ruby. Ternyata, Kate sudah tahu kalau Ruby adalah si warna jingga, dan dia berencana untuk membawanya keluar dari camp tersebut. Dan benar saja, ketika hasil tes keluar, mereka menemukan bahwa anak yang memiliki lonjakan otak paling tinggi adalah Ruby seorang. My God. Alert the captain. Sementara itu, Ruby sudah sampai di sebuah ruangan untuk menemui Kate. Setelah mengganti pakaiannya, mereka langsung bergegas pergi dari camp tersebut. Tapi sebelum itu, mereka harus melewati pemeriksaan di sebuah gerbang. Dan di saat itulah, mereka hampir ketahuan oleh penjaga yang ada di sana. Tapi untungnya, dengan kekuatannya Ruby, kesulitan itu dapat dengan mudahnya teratasi. You will let us move on. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Diceritakan dampak dari karantina tersebut mengakibatkan jumlah populasi berkurang secara signifikan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kota-kota kecil memutuskan untuk pindah ke kota besar. Kemudian, Kate menjelaskan sesuatu, kalau dirinya tergabung dalam sebuah kelompok bernama Children's League, di mana kelompok tersebut berfokus untuk menyelamatkan anak-anak yang dikurung dalam camp tersebut. Have you heard of the Children's League? No. I'm gonna protect you. Faktanya banyak orang yang tidak sadar kalau camp tersebut adalah sebuah kebohongan. Dan sebenarnya pemerintah tidak pernah berusaha untuk menemukan obat penawar seperti yang sudah mereka janjikan. Kate juga menegaskan kalau dia tidak akan membawanya pulang karena di luar sana bukanlah tempat yang aman. Tak lupa, dia juga memberikannya sebuah alat pelacak yang hanya boleh digunakan jika dia sedang dalam keadaan darurat. It might be really nice to have someone looking out for you. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah pom bensin. Di sana ada seorang pria yang sudah menunggu mereka. Orang ini bernama Rob. Dia adalah rekannya si Kate yang juga bergabung dengan kelompok tersebut. Tadi diduga, di saat dia tidak sengaja menyentuh lengannya, Ruby seketika bisa melihat memori yang ada di kepalanya. Dan ternyata ini merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh si warna jingga. You're not going anywhere. Setelah melihat memori yang ada di kepalanya, Ruby menarik kesimpulan kalau mereka adalah orang yang patut untuk dicurigai. Dengan cepat, dia masuk ke dalam sana untuk mengganti pakaiannya. Tak diduga, dia bertemu dengan seorang bocah yang sedang berkeliaran di tempat itu. Dan di saat itulah, si bocah itu langsung menggunakan kekuatannya agar dia bisa lari dari hadapannya. Akan tetapi, Ruby malah mengejarnya dan memutuskan untuk pergi bersamanya. Di sebuah van, Ruby memohon kepadanya untuk dibiarkan masuk, karena dia tidak memiliki seseorang yang dapat dia percayai, termasuk Kate dan juga Rob yang sudah membebaskannya. Tak lama setelah itu, muncul dua orang pemuda yang merupakan teman dari si bocah itu. Dan di saat yang sama, Kate dan juga Rob mendekati van tempat mereka berada. Dengan cepat, mereka langsung tancap gas untuk menjauh dari mereka berdua.
Perkenalkan, mereka bertiga bernama Suzume, Charles, dan juga Liam Stewart. Awalnya, mereka bertiga cukup dibuat terkejut dengan kehadiran Ruby. Namun, karena ini adalah keadaan darurat, mereka pun membawanya pergi bersama dengan mereka. Tak lama kemudian, mereka diserang oleh salah seorang wanita di depan mereka. Wanita ini bernama Lady Jane. Dia adalah seorang pemburu bayaran yang dikhususkan untuk menangkap anak-anak yang kabur dari kamp penampungan. Dan setiap anak yang dia tangkap akan dibayar dengan imbalan yang cukup besar tergantung dari jenis warna yang dia tangkap. Tak diduga dari arah belakang muncul Kate dan juga Rob yang langsung menabraknya. Dan di saat itulah terjadi senggol-menyenggol di antara mereka. Di tengah situasi tersebut, Liam memutuskan untuk turun tangan di mana dia akan mencoba untuk menyingkirkan mereka dengan menggunakan kekuatannya. Dan bisa kita lihat, Liam adalah tipe yang berwarna biru yang memiliki kemampuan telekinesis. Dan bahkan dia mampu merusak jalanan yang ada di belakangnya. Sementara itu, Kate dan juga Rob terus menyinggol mobil si Lady Jane sampai mereka berhasil membuatnya jatuh ke bawah jalan. Tak lama setelah itu, Liam langsung memblokir jalan yang mereka lewati dengan sebatang pohon yang cukup besar. Dengan begitu, mereka bisa lolos dari kejaran Kate dan juga si Rob. Nice driving. Setelah itu, mereka berhenti di suatu tempat. Dikatakan, Charles, Liam, dan Suzume merupakan anak-anak yang berhasil kabur dari kamp penampungan di daerah Caledonia. Di sini juga terungkap, Charles adalah si hijau yang memiliki kecerdasan super. Perlu diingat, Ruby mengaku kepada mereka kalau dirinya adalah tipe berwarna hijau. You're not gonna be stuck with me. Awalnya, Ruby berniat untuk meninggalkan mereka. Namun Liam yang tidak tega mengajaknya untuk pergi bersama ke sebuah camp yang konon katanya menjadi tempat perlindungan di mana semua anak bisa hidup dengan damai dan juga tenang. Dan jika Ruby mau, mereka bisa mengantarnya pulang ke rumahnya. Or your best chance of getting home. Malamnya, ketika melanjutkan perjalanan kembali, Ruby membicarakan tentang kelompok Children's League yang sudah membebaskannya. Faktanya, Liam pernah tergabung dengan kelompok itu, di mana mereka melatihnya agar bisa menggunakan kekuatannya secara maksimal. Like dummies, smaller stuff. Then they showed us how to break an arm, taught us how to use our powers. Awalnya, mereka melatihnya cara menggerakkan benda-benda yang berat, tapi lama-kelamaan mereka dilatih cara untuk menyakiti seseorang. Liam berkesimpulan, kelompok itu berencana untuk menjadikan anak-anak sebagai prajurit, dan dia sama sekali tidak menyukainya dan memutuskan untuk keluar dari kelompok itu. The only ones who can help us are us. The League's not your friend, okay? You made the right choice, trust me. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka pun sampai di sebuah mall yang sudah terbengkalai. Meskipun daya listrik yang ada di sana sudah mati total, mereka bisa menghidupkannya kembali. Setelah itu, mereka langsung memborong beberapa barang, mulai dari makanan, baju, sampai kebutuhan lainnya. Meskipun baru semalam mengenal mereka, Ruby sudah sangat akrab dengan mereka. Terlihat betapa gembiranya mereka ketika bermain di sekitaran mall tersebut. Namun kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama tatkala mereka menemukan sebuah tulisan "Get Out" di sebuah lantai. Dan di saat yang sama muncul beberapa orang yang langsung menyerang mereka, di mana tubuhnya si Liam dan juga si Ruby langsung dibuat terbang oleh mereka sampai-sampai menabrak beberapa benda yang ada di sana. Ternyata mereka hanyalah anak-anak yang sama seperti Ruby dan juga yang lain. Mereka sudah salah mengira kalau Ruby dan kawan-kawan adalah sekawanan penjahat. Sebagai permintaan maaf, mereka akan memberikan tempat untuk menginap dan juga sedikit makanan yang mereka punya. Can give you some food, and you can sleep here tonight. Tak hanya itu, mereka juga memberikan sedikit informasi mengenai kamp perlindungan yang saat ini sedang mereka cari. Akan tetapi, mereka hanya memberikan satu petunjuk berupa 3 huruf, yaitu IDO. Entah apa artinya, tapi itu akan terungkap nanti. That's all you get. EDO.
Di tengah malam, ketika Suzumi dan Liam sedang tidur, Ruby menemui Charles yang sedang berjaga, di mana dia sudah mencoba untuk mencocokkannya dengan berbagai bahasa, pitografi, sampai istilah militer, tapi dia masih belum menemukan apa artinya. Namun dia teringat akan sesuatu, kemungkinan itu adalah sebuah kode yang mengarah pada suatu frekuensi di radio. Dan benar saja, setelah dialihkan ke sebuah saluran, mereka mendengar sebuah siaran yang memberitahukan lokasi dari camp tersebut. You are one of them. Lake Prince, Virginia. If you can hear this. Paginya, mereka langsung berangkat menuju ke daerah itu. Di luar dugaan, Liam dan Charles diam-diam mengantar Ruby pulang ke rumahnya. Kebetulan juga, daerah rumahnya berada berdekatan dengan lokasi tempat persembunyian tersebut. Akhirnya, setelah 6 tahun berlalu, dia bisa bertemu dengan orang tuanya kembali. Akan tetapi, perasaan bahagia tersebut bercampur dengan was-was dan juga bimbang. Thank you. Dan benar saja, ketika sampai di rumahnya, dia baru menyadari sesuatu. Jika dia masuk ke dalam sana, orang tuanya tetap tidak akan mengenal siapa dirinya lagi. Dengan kata lain, dia hanyalah orang asing di mata mereka. Sekeras apapun dia mencoba, mereka tetap tidak akan bisa mengingatnya. I'd be a stranger. And I lost my family. Sadar akan hal itu, dia pun memutuskan untuk pergi saja dari rumahnya. Tiba di sebuah lapangan, dia pun dihampiri oleh si Liam yang sepertinya sudah tahu kalau ini akan terjadi. Liam mencoba untuk menyadarkannya bahwasannya bukan hanya dia saja, tapi seluruh anak yang ada di negeri ini juga merasakan hal yang sama, di mana masa kecil mereka telah direngut dan dipisahkan dari kedua orang tua mereka. Akan tetapi, mereka harus tetap tegar dan saling menguatkan seperti halnya sebuah keluarga. Dysfunctional family, but it's as good as you're gonna get these days, right? Setelah itu, mereka pun kembali lagi ke tempat di mana fan mereka berada. Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh si Lady Jane yang sudah menangkap Charles dan Suzube. Lalu, dia menembakkan suatu gelombang suara yang langsung melumpuhkan si Liam. Sadar kalau mereka sedang dalam keadaan terpojok, Ruby tidak punya pilihan lagi selain harus menggunakan kemampuannya. Di mana dia memerintahkan si Lady Jane untuk terus berjalan ke arah hutan. Walau sampai lelah dan kelaparan, dia tidak boleh berhenti dan terus berjalan selamanya. Ever. Setelah kejadian itu, dia pun meminta maaf karena sudah membohongi mereka. Namun di luar dugaan, ternyata mereka sudah tahu kalau Ruby adalah si warna jingga. Meski begitu, Ruby tetap khawatir karena dia tidak bisa mengendalikan kemampuannya. Terkadang kemampuannya tersebut tiba-tiba aktif dengan sendirinya ketika dia menyentuh seseorang. Akan tetapi, mereka tidak terlalu mempedulikannya dan mengerti dengan kesulitan yang dia alami. Dan sekarang, mereka harus melanjutkan perjalanan mereka ke tempat di mana camp tersebut berada. Dan kali ini mereka memutuskan untuk berjalan kaki sebab akan sangat berisiko jika mereka terus berkendara dengan van tersebut. Setelah berjalan seharian penuh, mereka menemukan sebuah tanda yang bertuliskan IBO, yang berarti kalau mereka sudah dekat dengan tujuan mereka. Namun ketika sampai di sebuah tempat, mereka langsung dihadang oleh sekumpulan orang bersenjata. Tapi setelah dilihat baik-baik, ternyata mereka adalah sekumpulan anak muda yang sama seperti mereka. Ini berarti mereka sudah sampai di tempat perlindungan tersebut. I told you, man. Setelah itu, mereka pun dibawa masuk ke dalam sana. Terlihat ada banyak anak yang sedang bermain dengan gembiranya. Tak sedikit juga ada yang sedang melakukan pekerjaan rumah. Untuk persediaan makanan, mereka memproduksinya sendiri dengan menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Our differences, but we're all the same. Everyone looks so happy here. Kemudian mereka dipertemukan dengan pimpinan mereka. Dan Anda akan sangat dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa pemimpin mereka adalah Clancy Gray seorang. Dan terungkap juga kalau dia adalah tipe berwarna jingga yang sama seperti Ruby. Tapi bedanya, dia lebih mahir dalam mengendalikan kemampuannya. Honestly excited to meet all of you guys. I mean, you're kind of legendary. Setelah beberapa hari di sana, Liam dan Charles diberikan tugas masing-masing sesuai kemampuan mereka. Sementara itu, Clancy melatih Ruby secara pribadi agar dia bisa menggunakan kekuatannya secara maksimal. Salah satunya, mengendalikan pikiran seseorang tanpa harus menyentuhnya. You're right. We should really wait for these to mature into red peppers. Well done.
Seiring berjalannya waktu, mereka berdua mulai menjadi akrab dan saling memahami satu sama lain. Sampai suatu hari, ada sebuah fakta yang terungkap mengenai orang tuanya Ruby yang tiba-tiba menjadi lupa kepadanya. Ternyata, selain dapat mengendalikan atau membaca pikiran seseorang, warna jingga juga dapat menghapus ingatan seseorang. Dan faktanya, alasan kenapa orang tuanya bisa lupa kepadanya, karena Ruby sudah menghapus dirinya sendiri di ingatan kedua orang tuanya. You erased yourself. Saat itu, dirinya masih begitu kecil dan sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sudah dia perbuat. Akan tetapi, Clancy mencoba untuk meyakinkannya. Meskipun dia sendiri baru tahu tentang kemampuan tersebut, tapi dia yakin ada kemungkinan untuk mengembalikan ingatan mereka. We'll figure it out together. Tanpa mereka sadari, Liam memperhatikan mereka secara diam-diam, di mana kedekatan di antara mereka mengobarkan api cemburu di matanya. Dan ternyata, Liam sudah lama memendam rasa cinta kepada Ruby sejak mereka pertama kali bertemu. Keesokannya, Ruby kembali menemui Clancy. Kali ini, Clancy yang akan mencoba untuk mempelajari cara menggunakan kemampuan menghapus ingatan milik si Ruby, di mana dia masuk ke dalam ingatannya di malam setelah Ruby merayakan ulang tahunnya. Namun ketika dia sadar, dia sudah berada di atas ranjang dengan Clancy yang mencoba untuk melecehkannya. Tak tinggal diam, Ruby langsung memukulnya, lalu segera pergi meninggalkannya. Now that I know how, I'll just erase this part and we can start over. Dia pun bertemu dengan Liam yang sedang berjaga, dan di saat itulah dia langsung memberitahu kejadian tersebut kepadanya. Sontak, Liam dibuat sangat terkejut dengan apa yang sudah dia dengar. Setelah apa yang sudah dia alami, Ruby mengajaknya untuk pergi saja dari tempat ini. Let's just leave. Di saat malam sudah larut, mereka membangunkan Suzume dan Charles untuk segera pergi dari tempat ini. Namun ketika masuk ke dalam garasi, mereka dikepung oleh pasukan CDC yang ternyata sudah sampai di tempat ini. Tak hanya itu, mereka juga dikejutkan dengan seseorang yang muncul di depan mereka yang tidak lain adalah Clancy seorang. Faktanya, dia sendiri yang menjadi pemimpin dari pasukan CDC sekaligus dalang yang berada di balik semua ini. Itu berarti Ruby CS beserta semua anak-anak yang ada di tempat ini sudah masuk ke dalam jebakannya. We got kids to round up. Lots of new recruits for my army. Alasan kenapa dia melakukan ini karena dia memiliki ambisi untuk menguasai dunia dan dia berencana untuk menjadikan Ruby sebagai partner untuk memimpin pasukan yang dia punya. Namun karena Ruby langsung menolaknya, dia langsung memberinya pelajaran dengan memukul si Liam sampai babak belur. Tak terima temannya dijadikan samsak tinju, Ruby dan Suzume langsung menyerang mereka untuk segera pergi dari hadapan mereka. Tak hanya itu, pasukan CDC juga mengerahkan 2 helikopter yang mana kedatangan mereka langsung membuat kepanikan. Dan disinilah kita bisa melihat anak-anak tipe berwarna merah yang tidak kalah menakutkan dengan si warna jingga, di mana mereka bisa menyemburkan api dari dalam mulutnya yang langsung membakar semua yang ada di depan mereka. Nampaknya, Clancy telah mengendalikan pikiran mereka sampai tega menyerang rekan-rekan sejenis mereka. Akan tetapi, mereka tidak segarang kelihatannya sebab Liam dapat mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Kemudian Ruby menyuruh teman-temannya untuk segera pergi bersama dengan yang lain. Sementara dia akan melawan Clancy yang hanya bisa dilawan oleh dirinya. Dan disinilah terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka berdua, di mana mereka sama-sama menggunakan pion sebagai senjatanya. Akan tetapi Clancy yang lebih unggul dapat membuatnya sampai terdesak. Tak menyerah, Ruby melakukan sesuatu yang cukup edan, di mana dia mengendalikan pilot helikopter yang ada di atas sampai jatuh menimpa tempat mereka berdua. Tak diduga, helikopter yang jatuh barusan langsung meledak seketika, di mana ledakannya tersebut membakar tubuhnya Charles yang sedang mencoba untuk melindunginya. Alhasil, dia mendapatkan luka bakar yang sangat parah dan harus segera diberikan pertolongan. Dan di saat itulah, dia teringat dengan alat pelacak yang dia dapat dari si Cat. Meskipun dia masih belum mempercayainya, tapi dia tidak punya pilihan lagi selain meminta bantuan kepadanya.
Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Liam datang menghampiri mereka. Dan di saat itulah, Ruby langsung mengatakan kalau dia sedang memanggil bantuan dari kelompok Children's League. Kemudian, dia menyuruhnya untuk segera pergi sebelum mereka sampai di tempat ini. Akan tetapi, Liam memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan mereka karena dia sudah berjanji untuk tetap bersama-sama. Tak lama setelah itu, Kate bersama dengan rekan-rekannya sudah sampai di sana dan langsung membawa mereka ke markasnya. Dan disinilah dia sekarang di sebuah rumah yang merupakan markas sementara dari kelompok tersebut. Kate memberitahunya Charles sedang mereka rawat secara intensif di sebuah rumah sakit, sementara Liam sedang mereka tahan di kamar sebelah. Di sini Kate juga menjelaskan tujuan mereka adalah murni untuk membantu para anak-anak demi bisa meraih kebebasan mereka. Dan mereka sangat membutuhkan bantuannya Ruby yang merupakan si warna jingga. Setelah mendengar itu, Ruby setuju untuk bertarung bersama dengan mereka. Akan tetapi, Ruby memiliki satu syarat di mana mereka harus membiarkan Liam pergi dari tempat ini. Let me talk to him. Tapi sebelum itu, dia harus melakukan sesuatu kepada Liam. Sebagaimana kita tahu, dia tidak akan pergi meninggalkan Ruby begitu saja karena dia sudah cinta mati kepadanya. Setelah berbincang-bincang dengannya, Ruby memberikannya ciuman perpisahan. Dan di saat yang sama, Ruby menggunakan kemampuannya untuk menghapus dirinya sendiri dari ingatannya. Dengan begitu, Liam tidak akan mengenali dirinya lagi sama seperti kedua orang tuanya yang sudah melupakannya. We're ready for you. Dan mulai sekarang sampai seterusnya, Ruby akan bertarung bersama mereka melawan Clancy dengan pasukan yang dia pimpin. Terlihat dia masih hidup setelah kejadian di waktu itu. Tak hanya itu, Ruby tidak sendirian, di mana dia memiliki rekan-rekan sejenisnya yang sudah siap bertempur bersamanya. Mereka semua sadar kalau mereka harus berjalan menuju ke arah cahaya demi bisa meraih kebebasan yang sudah lama direnggut dari diri mereka. Dan film pun selesai. Oke Gan, itulah alur cerita dari film The Darkness Mind. Semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye.